Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salahuddin dari kelas A7. Berikut ini saya akan menyampaikan materi mengenai haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Keduanya memiliki peran atau keutamaan tersendiri dalam hal kehidupan spiritual seorang muslim. Meskipun keduanya sering dianggap serupa karena sama-sama melakukan ibadah dengan berkunjung ke Baitullah, namun sebenarnya masing-masing memiliki syarat, rukun, dan kewajiban yang berbeda. Dalam hal ini saya akan sedikit membahas tentang fikih haji dan umroh, termasuk dalil-dalil yang mendasari syarat, wajib, rukun, dan wajib dari kedua ibadah ini. Yang pertama yaitu apa itu fikih haji. Fikih haji mencakup berbagai aspek, mulai dari pengertian hukum, rukun, syarat, hingga kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji. Hukum haji berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kemudian syarat-syarat haji. Syarat wajib untuk melaksanakan haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Dan yang terakhir, mampu. Kemudian adapun rukun haji. Rukun haji adalah hal-hal pokok yang harus dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Jika salah satu dari rukun ini tidak dilakukan, maka haji seseorang dianggap tidak sah. Rukun haji terdiri dari ihram. Ihram adalah niat dan pakaian khusus yang dikenakan ketika memulai ibadah haji. Pakaian ihram adalah pakaian putih yang tidak memiliki jahitan bagi pria, sementara wanita mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf berarti berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Selama wukuf, jamaah haji memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk pengabdian dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawaf ifadah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji harus melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir, sa'i adalah berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Inilah rukun haji. Kemudian ada wajib haji. Selain rukun-rukun yang harus dilakukan, ada wajib haji yang kita tidak lakukan dapat mengharuskan jemaah haji membayar denda, yang artinya orang harus benar-benar melaksanakan wajib haji, kalau tidak dia akan mendapatkan denda. Yang pertama, ihram dari mikot. Setiap jemaah haji harus memulai ibadah dengan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah harus dilakukan hingga matahari tenggelam. Ketiga, bermalam di Musdalifah. Pada malam tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji harus bermalam di Musdalifah setelah melakukan wukuf di Arafah. Yang selanjutnya, bermalam di Mina. Jemaah haji harus bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang selanjutnya, melempar jamaah. Melempar jumroh adalah ritual melempar batu kecil ketiga tiang jumroh di Mina. Ini dilakukan pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai simbol menolak godaan dan bisikan setan. Kemudian mencukur rambut atau memendekkannya setelah melaksanakan tawaf dan sa'i. Jemaah haji harus mencukur bagi pria atau memendekkan rambut bagi wanita sebagai simbol bolehnya melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram. Kemudian menyembelih hadyu hewan kurban adalah kewajiban bagi jemaah yang melakukan haji tamattu dan qiran. Yang terakhir, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Makkah.
Nah, itulah beberapa fikih haji, yaitu wajib haji, rukun haji, dan syarat wajib haji. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu fikih umroh. Adapun pengertian umroh adalah ibadah yang mirip dengan haji, tetapi tidak memiliki waktu pelaksanaan yang khusus seperti haji. Secara bahasa, umroh berarti berziarah. Secara istilah, umroh adalah kunjungan ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu yang tidak ditentukan, dengan melaksanakan ritual yang telah ditentukan. Adapun untuk hukum umroh, seperti yang disabdakan oleh Nabi, al-umratu ilal mu'rati kafaratun lima bainakuma. Dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian syarat-syarat wajib umroh. Yang pertama, muslim, mukallaf, mampu, merdeka, bebas dari gangguan saat perjalanan. Kemudian rukun umroh. Yang pertama ada ihram, kemudian ada tawaf, sa'i, dan tahalul serta tertib. Wajib umroh ada ihram dari mikot, yaitu mikot adalah lokasi-lokasi tertentu yang harus dipatuhi oleh jemaah umroh untuk memulai ihram. Setiap calon jemaah umroh harus memastikan bahwa mereka telah melewati mikot sebelum mulai memakai pakaian ihram dan berniat untuk umroh. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang saat ihram. Selama berada dalam keadaan ihram, ada beberapa larangan yang harus dijauhi. Larangan-larangan ini termasuk hubungan intim, memakai pakaian berjahit, memotong rambut atau kuku, memakai parfum, berburu binatang, dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, haji dan umroh merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam dengan nilai spiritual yang mendalam. Memahami fikih haji dan umroh termasuk dalil-dalil, syarat wajib, rukun, dan kewajiban masing-masing dapat memastikan ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.